wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninit Kurniawati Rahman. Saya adalah guru dari SMKN 5 Jember. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 Angkatan 2 tahun 2022. Nah, ini adalah kartu peserta saya sebagai mahasiswa PPG di Universitas Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Yang depan. Yang depan, gerak. Terus setengah aja anak-anak. Tegak, gerak. Masuk sebelah sana, dari sana dulu ya. Ya. Ayo. Oh, yoga. Ya. Ayo, terus. Tas, Basori. Ya. Selamat pagi, Cikgu. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Selamat datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran kita kali ini, tolong sebelum dimulai, ketua kelas memimpin doa, yuk. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, selamat pagi. Gimana, sehat ya? Kayaknya Faris ini agak sakit ya. Sakit apa Faris kemarin, Faris? Sakit apa kamu? Nggak sakit ya. Alhamdulillah kali ini ya kelasnya bersih, kalian rapi dan semuanya sehat. Oke, saya absen dulu. Sini. Coba Vandika, Nanda, Rima, Faris, Yoga A, Ica, masih sakit ya? Oh, sakit lagi Ica. Terus kemudian Yaumi ya, Yaumi ya. Terus kemudian Amirul, mana Amirul? Ya. Suaranya kurang keras, Rul, jadi Bunin enggak dengar, maaf ya. Ananda, hadir, bagus. Terus kemudian Yoga B, oke. Terus kemudian Ajis, oke. Aljen, Jaini, Ulil, Adit, Puji, Putri. Suaranya Putri, Masya Allah. Terus kemudian Dimas, Ahmad Basori, terus Slamet, Ricci. Oke, alhamdulillah hadir semua kali ini ya. Anak-anak, kali ini kita membahas tentang memeriksa jenis-jenis alat pertanian dan pemetaan lahan ya. Nah, yang kemarin tentang analisa ya, menganalisis jenis-jenis alat pengukuran dan pemetaan lahan pertanian. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran kemarin. Kalau kemarin kita hanya menganalisa, maksudnya menelaah, merinci. Jadi alat apa saja yang dipakai, misalnya pengukuran jarak itu memakai alat apa saja, misalnya roll meter, odo dan lain sebagainya. Hanya itu, tapi kalau kali ini kita itu memilih benar enggak sih alat ini untuk pengukuran jarak itu memakai roll meter dan odometer. Nah, itu kita memilih.
bisa memilih dan mengoperasikan. Jadi kalian nanti silakan mengidentifikasi sendiri alat ini bagian-bagiannya itu apa saja, terus kemudian kalian paham benar ya. Nah, alat-alat ini biasanya kalau kita gunakan itu tidak tidak bisa kalau tidak diketahui caranya bagaimana ya, terus kemudian alat ini bagian ini fungsinya itu apa. Jika kita tidak mengetahuinya, kita tidak dapat mengoperasikannya. Nah, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari sama dengan roll meter ya. Misalnya roll meter ini, jika kalian tidak bisa mengoperasikan, sepertinya simple. Oh, ini buat apa, Bu? Nah, gimana caranya? Habis ini terus kemudian bagaimana gulungnya, Bu? Nah, ada yang begini, loh Bu, mentok. Nah, ini salah. Jadi pengoperasiannya seperti ini. Nah, menggulung. Ini memerlukan pengetahuan, ya meskipun ini adalah alat ukur sederhana, tapi kita memerlukan pengetahuan ini. Anak-anak, kali ini kita akan membahas KD-nya adalah memeriksa. KD kita kali ini adalah memeriksa. Nah, jenis-jenis alat pengukuran dan pemetaan lahan pertanian. Terus kemudian indikatornya ada dua, yaitu kita salah satunya adalah memilih terus kemudian mengoperasikan. Jadi memilih dan mengoperasikan alat pengukuran dan pemetaan lahan pertanian. Nah, ini ya. Diingat anak-anak, jangan lupa kalian sebelum ini sudah saya share tadi di grup modulnya yang perlu kalian pelajari. Bisa kalian baca nanti pada waktu pelajaran diskusi atau nanti setelahnya ya. Jangan lupa anak-anak, kalian harus banyak literasi, banyak membaca. Bisa kalian lihat di YouTube ataupun di internet ya. Berbagai macam cara memilih atau mengoperasikan alat mesin pertanian alat pengukuran dan pemetaan lahan ini. Nah, anak-anak jangan lupa KKM kita sama seperti yang kemarin-kemarin. KKM kita enggak boleh kalian itu nilainya di bawah 75. Jika kurang dari 75 maka kalian harus remedi ya. Paham? Nah, kali ini proses kita dalam pembelajaran adalah yang pertama, kita nanti akan saya sajikan sedikit saja slide ya. Ini soalnya berkaitan dengan kemarin, sudah tentang jenis-jenis, sudah tinggal kita memilih, oh ini alat pengukuran lahan itu yang untuk mengukur jarak, untuk mengukur sudut, ini alatnya, kemudian kalian identifikasi, setelah itu kalian bisa mengoperasikan. Nah, itu nanti baru mengerjakan LKPD ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kok loyo kalian rek? Hah? Loyo hari ini? Coba sebelum itu. Ayo perhatikan Bu Ninit, kok sudah loyo? Belum saya terangkan, pagi-pagi sudah ngantuk. Matamu mana? Oh, Ajis enggak, ini segini Ajis ya. Perhatikan, setiap kelipatan 2, kalian mengatakan yes. Oke,
1, yes. 2, yes. 3, yes. 4, yes. Mudah kan? Ya. Kalau ini mudah. Amirul. Oh, wes. Perhatikan, ayo yang keras. Amirul. Apanya yang 4? 5. Ya Allah, gitu ya. Coba. 1, yes. 3, Yes. 4, yes. 5. Ya kan? Yoga. 1, yes. Ya, yoga. Yang cepet, nggak seru kalau nggak cepet. Aljen. 1, yes. 3, yes. 5, yes. 6, yes. 7, yes. 8, yes. Ya, bingung salah dari sana. Ya sudah, selanjutnya anak-anak perhatikan ini hanya sebentar karena kemarin materinya kan sudah ya, ini hanya sekilas saja. Nah, jangan lupa anak-anak, kalian harus jaga kesehatan ya, karena musim hujan. Sudah tampak apa belum? Belum ya. Anak-anak, pembelajaran kita ini nanti berhubungan dengan pembelajaran yang akan datang. Kalau sudah mengoperasikan, kita akan praktek di luar ya. Jadi kalian harus benar-benar tahu bagiannya. Nah, ini pengukuran. Oh, kok pengukuran jarak? Salah, Rek. Bentar. Aksi 2, mohon maaf. Kegiatan 2. Nah, ini anak-anak kita akan memilih alat-alat pengukuran dan pemetaan lahan pertanian. Kelihatan ya? Nah, di sini alat ini sebelum akan saya jelaskan lebih lanjut, ayo perhatikan, Yaumi, Yoga. Ayo Faris, duduknya yang benar Faris. Ngantuk aja Faris ini, ayo Faris. Faris perhatikan, ini. Apakah anak-anak memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus dalam memilih dan mengoperasikan alat pengukuran lahan? Apakah ada yang bisa memberi jawaban? Angkat tangan dan berdiri. Apakah memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus dalam memilih dan mengoperasikan alat pengukuran lahan? Angkat tangan, coba berdiri. Ayo anak mekanisasi hebat. Anak mekanisasi pertanian itu hebat, berani-berani, cerdas-cerdas. Ayo, semangat. Ayo, angkat tangan. Siapa? Jenny, siapa? Aljen, Riji. Ayo. Ayo. Loh, enggak usah takut. Enggak akan ada nilai minus. Enggak ada pertanyaan salah atau benar. Ayo. Ya Jenny, berdiri Jenny. Yang keras, pelan-pelan aja Jenny. Pengetahuan dan keahlian khusus untuk pemetaan dan pengukuran lahan agar mendapatkan data yang akurat dan data yang sesuai dalam lahan. Ini Jen, pertanyaannya adalah apakah memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus untuk memilih
dan mengoperasikan. Jadi jawabannya karena alasannya. Untuk tahu lokasi yang diukur atau alat yang digunakan, Bu. Memilih alat yang sesuai untuk kebutuhan. Oh, benar. Salah satunya untuk mengetahui alat apa saja yang diperlukan. Oke, terima kasih, bagus, good job Jenny. Ya, next. Ada lagi? Ya, Ulil. Itu memerlukan karena di pengukuran pemetaan lahan itu ada berbagai macam alat dan fungsinya berbeda-beda, Bu. Yang pemetaan lahan itu alatnya seperti hidrolit, kompas, odometer, dan rometer, Bu. Fungsinya itu beda-beda, Bu. Jadi harus mengetahui ya, harus ya. Mengetahui fungsi dari masing-masing alatnya itu. Berarti harus memiliki dan mempunyai keahlian khusus ya. Ya, terima kasih Ulil, good job. Next, siapa lagi? Pandika? Ricci? Yoga? Sudah? Tidak ada lagi? Jawabannya iya, perlu anak-anak. Sebab memang jika kita tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengoperasikan alat, kita tidak bisa melaksanakan pengukuran. Misalnya, teodolit ini ada berbagai macam ya bagian-bagian teodolit. Jika kita tidak mempunyai ilmunya, misalnya, oh ini harus disetel dulu, oh ini harus kemudian diutarakan dulu, dinolkan dulu, baru dioperasikan, maka hasilnya tidak akan valid. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Enggak ya? Nah ini, alat pengukuran itu sekarang yang kita identifikasi adalah rolmeter dan odometer. Nah ini, rolmeter dan odometer, perhatikan di sini. Sebenarnya ini adalah alat ukur sederhana. Kenapa dikatakan alat ukur sederhana? Karena alat ini hanya bisa digunakan untuk satu macam pengukuran saja. Terus kemudian alat ini juga mempunyai bagian yang sangat sederhana. Misalnya hanya terdiri dari tuas ya penggulung, di sini ada pitanya dan di sini hanya ada kerangkanya. Nah, alat ini disebut alat pengukuran sederhana. Diingat karena mempunyai bagian dan cara kerja yang sederhana, serta ini hanya digunakan satu jenis pengukuran saja ya. Terus kemudian yang kedua, di sana ada odometer ya. Odometer ini odometer. Odometer ini tidak kompleks bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian ini hanya ada pegangan, ada tombol reset, ada rem, terus kemudian ada di sini, kalian lihat ini skala untuk menentukan jarak, ada roda, putaran roda ya, di sini ada panah, arah panah yang, jadi risetnya ada dua anak-anak, bisa dari atas ataupun bawah. Nah ini sederhana sekali. Alat odometer ini hanya untuk mengukur jarak saja, tidak untuk mengukur yang lainnya. Terus kemudian, nah sekarang identifikasi lainnya adalah rambu ukur dan tripod. Mana sih rambu ukur? Nah ini namanya rambu ukur. Rambu ukur ini anak-anak sama dengan disebut sebagai rod atau bak ukur. Apa saja Bu yang diidentifikasi? Tidak ada lainnya. Ini hanya skala pengukurannya. Terus kemudian ini adalah penguncinya. Cara kerjanya cuma sederhana. Nah, tinggal ditarik sampai bunyi klik ya. Nah, ini tadi lubang di sini akhirnya terkait ya.
Terus kemudian caranya ini dipencet kemudian dimasukkan. Ya, seperti itu saja. Terus kemudian lihat ini namanya tripod. Ini adalah tripod anak-anak. Perhatikan, ini tripod. Bagiannya mudah sekali. Jadi hanya mempunyai bagian, ini adalah bidang statif, ini kaki tripod, ini skrup pengunci, ya bidang statif dengan teodolit, ini skrup pengunci kaki tripod, ini sepatu tripod. Hanya itu saja, caranya mudah. Cara pengoperasiannya, hanya ini dibuka skrupnya. Terus kemudian tariklah bidang statif ini sampai dagu atau dada, ya. Perkirakan tinggi kalian sendiri, mana yang misalnya satu kelompok yang mengukur itu siapa, ya. Kemudian dikunci. Nah, setelah dikunci baru direntangkan. Nah, pastikan bidang statif ini datar. Bidang statif datar, terus kemudian jika di tanah ini tinggal diinjak. Kaki tripodnya tinggal diinjak. Supaya apa? Supaya tripod ini menancap ke dalam tanah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Mudah ya? Terus kemudian ini, identifikasi waterpass. Waterpass ini anak-anak alatnya. Waterpass mempunyai bagian yang lebih simpel daripada teodolit. Nah, ini salah satunya. Nah, ini teropongnya anak-anak atau lensa objektif. Ini lensa okuler dan ini adalah skrup untuk menebal tipiskan benang. Ini adalah diafragmanya atau memperjelas gambar ya. Terus kemudian ini penggerak halusnya, ini nivo, ini sama penggerak halus ke kanan ke kiri ya. Terus kemudian ini skrup ABC ya. Nah, ini bidangnya untuk ditaruh di atas tripod ya. Nah, seperti itu. Kalian nanti silakan amati sendiri. Sedangkan untuk teodolit sama. Kalau tadi terdiri dari teropong ya, sama. Yang membedakan hanya di sini ada visir. Terus kemudian, nah di sini ada untuk melihat sudut, melihat sudut, baik itu sudut vertikal maupun horizontal. Terus kemudian di sini untuk melihat bawah, titik tengah bawah sama. Di sini ada skrup ABC, ada nivo dan lain sebagainya. Nanti silakan kalian coba-coba sendiri ya. Silakan demonstrasi sendiri nanti. Terus kemudian kalian lihat. Nah, sekarang ini ada video tentang penggunaan odometer. Nggak dengar ya? Waduh, suaranya Bu Ninit habis ini. Hilang. Gimana ini? Kita skip saja. Nggak dengar. Nah, ini penggunaan alat meteran atau roll meter seperti saya katakan tadi. Nah, tinggal menarik, terus kemudian membaca skala, kemudian dirapikan lagi, terus digulung. Nah, ini tentang rambu ukur dan tripod, sudah saya jelaskan tadi. Ini tutorial tentang penggunaan odometer sudah. Sekarang ini penggunaan waterpass. Menyiapkan alat bahan, setel, terus kemudian menentukan titik tengah
terus titik bidik, pembacaan benang, menghitung jarak. Nah, nanti silahkan saya share nanti video pembelajarannya ya. Nah, ini silahkan kalian baca anak-anak tentang modulnya ya. Bisa dilihat juga anak-anak link-linknya, kalian tinggal ketik jenis alat ukur wilayah seperti itu. Terus kemudian bagian dan fungsi, water pass, atau odometer, cara penggunaan odometer dan lain sebagainya. Di internet ataupun di YouTube banyak. Nah, ini LKPD-nya anak-anak. Nah, anak-anak, ini adalah mind mapping-nya. Jadi, kelompok 1 nanti silakan identifikasi odometer ya. Kelompok 1 saya bagi ya. Vandika, Nanda, Rima, Faris kelompok 1. Kelompok 2 identifikasi water pass itu Yoga A, Yaumi, Amirul, Ananda. Terus kemudian kelompok 3 Yoga B, Aziz, Aljen, Zaini. Kelompok 4 Puji, Ulil, Puji, Putri, Adit. Kelompok 5 Dimas, Ahmad Basori, Slamet, dan Ricci. Dilihat untuk mind mappingnya, kelompok 1 itu odometer, identifikasi odometer, silahkan kalian amati. Terus kemudian kelompok 2 itu tentang water pass, kelompok 3 itu tentang tripod dan rambu ukur, kelompok 4 tentang teodolit manual, dan kelompok 5 tentang teodolit semi otomatis. Nanti LKPD-nya hanya mengisi sesuai dengan mind mapping-nya ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebentar lagi silakan bentuk kelompoknya. Terus kemudian dibentuk diatur ya. Tapi sebelumnya kok kelihatan perhatikan, aduh Faris sama Rima ini ngantuk terus. Lihat Piala Dunia kamu tah, begadang ini ayo, wong Portugal kalah aja loh. Ayo perhatikan, anak-anak, setiap kalian melakukan jangan seperti itu sudah. Tapi saya mau yang cepat ini aja perhitungan, biar butuh konsentrasi. Setiap kelipatan 5, teriak merdeka yang keras. 5, 1, 2, 3, 4, merdeka. Tapi diingat 5 dan harus cepat biar enggak ngantuk. Ricci. 1, 2, 3, 4, merdeka. 9, merdeka. 11, 12, 13, 14, merdeka. 16, 17, 18, 19, merdeka. Ya, bagus. Aplaus untuk kalian semua. Nah, setelah itu silakan kalian anak-anak sebelum dibersihkan untuk di set masing-masing kelompok, kalian silakan mengadakan demonstrasi sendiri, meneliti sendiri alat sesuai dengan mind mapping-nya tadi. Ayo silakan. Ya. Diberdirikan aja, itu kan ada tripodnya. Tadi yang manual siapa? Siapa aja? Yang manual? Semi otomatis, yang teodolit manual. Mana itu tripodnya, Put? Loh, Jen, kamu apa, Jen? Hah?
Lambung ukur sama tripod. Nggak ada lagi ya? Ya ini nih. Bud, licin Bud. Tas ini Bud. Silakan dicoba. Ya enggak apa-apa. Pakai aja itu, enggak apa-apa. Taruh. Berdiri dicoba-coba. Kon lek nilaiku elek tak kon rimbe Faris iki dilok mulai ket mau gak niat belas. Itu kan. Ayo Puji, dicoba Puji. Mana, Bu? Ini alatnya. Kok kayaknya miring ya? Ya, Bu. Coba. Ini dulu diutarakan. Kalian apa? Odometer saja? Rollmeter enggak? Ya dicoba. Berdiri. Berdiri. Ngadek kok kabeh. Sini. Caranya begini, Le. Sini. Saya ajari. Ini ya. Ini kan 999 ya. Ini harus di reset dulu. Ya. Terus kemudian misal ini ngukur di sini. Ini paskan dengan yang di sini. Nah, pas. Terus kemudian direm ya. Terus jalan set. Nah, misal ini berhenti. Set. Berapa meter? 1,2 meter. Nah, coba. Kelompok 2 apa, Le? Water pass. Coba Nanda. Nanda sudah nyoba? Hah? Nanda sudah? Vandika? Ayo coba. Nanda ajarin, Nanda. Ini kelihatan, Le? Dah? Gantian, Le. Berdiri, oh ini cobaan. Cara berdirikan gimana?
Ji pulpen Ji. Kan nggak sesuai anu. Iya. Kamu apa? Tadi. Kalau teodolit ini isi dulu. Ya. Terus kemudian ini nanti kamu apa? Teodolit apa? Semi otomatis. Manual ini. Banyak. Mana anu nilai? Nyebutkan fungsinya, Bu. Iya. 24. Gampang Ji. Ini manual, otomatis mek 11. Oh, alami. Karena ada sudah ada jawabannya. Oke. Sudah dapat belum ini? Belum. Ini? Belum. Cici. Sudah dicoba semua? Silakan sekarang diisi LKPD-nya. Coba ngos beda sama mamamu. Itu, Bro. Pulpen. Oh ya Allah, merek cilik. Ya biasanya mamamu kan nyelangan. Ya niat sekolah. Ini di bulanku. Rebu kita itu ke kunjungan industri. Kita semua. Ya, si. Berarti tuker. Siapa sing anu? Harusnya mana? Rambukur. Mana? Ini. Ya, kamu sini lah Pak. Tuker kelompok. Loh, iki water pass. Ini kelompok 3. Kelompok 2 Iya. Ganti kelompok aja ya. Berarti kamu kelompok 3 ya? Ini kelompok 2 ya? Silakan didiskusikan dan boleh browsing. Hadap sini aja, Le. Koneming selingkuh. Singkat-singkat aja, Dim. Ya, handle. Ini sebagai pegangan. Nutok we. Sebagai pegangan. Aku di sini. Bukan maju. Saya mempersiapkan ini Kak Tuk. Satu. Siapa? Kamu ini tok ngeluh. Tenang, ntar lagi pun ini nggak kira no. Kan tinggal copas-copas. Nah, copas. Ini internet. Diskusi. Nanti kesimpulannya apa? Misalnya ini termasuk alat ukur optik
Nah, digunakan untuk mengukur apa, misalnya mengukur jarak atau apa, terus kemudian penggunaannya memerlukan apa gitu, keahlian atau karena gitu, apa itu. Ya. Heeh. Heeh. Le, ini nanti ya sudah diidentifikasi ini alat apa untuk apa fungsinya ya, terus kemudian penggunaannya bagaimana, apakah memerlukan keahlian atau enggak, terus ini merupakan alat apa, alat optis apa alat sederhana. Kalau alat optis kan berarti bisa digunakan untuk lebih dari satu pengukuran gitu. Tulisannya Pak Hafiz, dawa. Dokter cinta. Ini coba dilihat, ini sudutnya. Ini harus pakai HP, ini flash. Ini namanya reflektor. Tanpa ada cahaya di sini. Coba Cik. Ini, ayo, Ilin. Si Lili ke kunci nih. Ayo Cik, tepakno Cik. Ininya. Sudut, kelihatan? Maaf kok, ono cobone. Enak tapi Bu. Hah? Enak. Jauh tapi. Iya, tapi ini kan ini kan Le. Enak digital ini. Ini tinggal begini dok. Kan ada garis ya. Ini diginikan. Set sampai jadi satu baru dibaca. Lebih enak. Sudut. Ini coba. Sudutnya kan enggak berfungsi nih, Ci. Coba. Udah padang. Ikutin dulu. Iya udah. Lek punya kaca bunder itu loh. Punya enggak? Dulu orotan kan. Kelihatan? Fungsi enggak? Enggak ya? Nah, ini dol. Ini sebelum LSP harus berfungsi. Tapi aku sudah. Ya, Dok. Ini kan sama ini. Dilihat penggerak halus horizontal mana? Ini tinggal arahnya vertikal ke atas ke bawah kan gitu. Di kantor. Wes ndak mau ke kamar mandi. Nanti kalau ditutup takutnya ada yang masuk. Kelihatan nanti kalau shoot mereka diskusi.
LKPD-nya. Nanti aja di bagian belakang. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Apa ada yang kesulitan? Mudah ya untuk identifikasi alatnya ya. Gede. Sudah ini, diskusinya sudah? Nanti sambil diberi kesimpulan ya. Jangan lupa kesimpulannya. Di belakang LKPD kan ada. Jadi kesimpulanmu itu apa? Itu termasuk apa, alat optis kah, apa, terus kemudian bagaimana identifikasinya, apakah ini alat yang rumit memerlukan iya, keahlian khusus dan lain sebagainya. Sampun. Mana kesimpulan ini? Sebenarnya di sini ada Lil. Lil. Iya sama. Lil. Enggak. Simpulannya apa? Terus tak buatkan rincing. Kalau sudah kita diskusikan anak-anak hasil dari kalian tadi mendemonstrasikan dan mencoba sendiri ya, meneliti alat ini, fungsinya, cara pengoperasiannya bagaimana, itu berarti kalau gini presentasinya untuk pengertiannya itu boleh. Ini apa? Penggerak halus. Oh, yang panjang-panjang ini penggerak halus. Tapi ini vertikal, ini horizontal. Horizontal. Ini halus juga. Nah, ini pengunci sudut, ini pengunci bodi. Ya, nah ini beda. Kalau kamu pengukuran lahan itu sudah diutarakan, dinolkan, keliru. Misalnya ini dikunci, ini dibebaskan, ini nol tetap sudutnya. Jadi yang iya, tapi yang bodinya yang dibebaskan. Itu yang membedakan. Makanya kan harus ngerti Sudah ya?
Ayo bagi perwakilan silakan ambil untuk undiannya untuk maju. Ayo sekarang silakan alatnya ditepikan dulu, dikembalikan lagi sebelum presentasi. Gak usah sesuai wis kok ikut. Ayo kesimpulannya dulu. Siapa penampil pertama? Siap? Ya Allah rek, punene mak koyo kentrung. Mau maju pertama katanya. Maju sendirian, baca sendirian. Bener kan terus. Aku mau mati kan. Ayo. Sudah kelompok 1. Penampil 1, kelompok 4 ya. Eh. Enggak, nanti. Ayo kelompok 4, maju. Silakan. Silakan yang lainnya tempat duduknya diarahkan ke depan semua. Perhatikan. Ayo Dik, tempat duduknya Le. Iya, dari 3.1 terus kemudian langsung saja misalnya alat terdiri dari apa saja, misalnya ini sebutkan aja. Langsung Ya, enggak apa-apa. Langsung kesimpulan. Siap. Ya, alat-alatnya apa saja? Di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang geometri manual. Alat yang diamati dari kelompok 3 yaitu kelompok 4, micrometer, odometer, alat pas, teodolit, tripod, rambu ukur. Bagian teodolit manual. 1. Sekrup mikrometer, 2. Sekrup penggerak halus vertikal, 3. Sekrup pengunci penggerak vertikal, 4. Sekrup pengunci penggerak horizontal, 5. Sekrup penggerak horizontal, 6. Sekrup kendaraan Vivo, 7. Alat dasar atau tripod, 8. Pengunci limbus, 9. Sekrup pengunci Ninous. nonius, 10.
skrup penggerak halus. Nonius 9, 11 ring pengatur posisi horizontal. 12 info tabung. 13 skrup koreksi info tabung. 14 reflektor cahaya. 15 tanda ketinggian alat. 16 slot berjepit. Kesimpulan alat ukur sederhana rolmeter, odometer, kompas. Teodolit alat yang dapat digunakan untuk mengukur benda tinggi, jarak dan sudut horizontal serta vertikal. Teodolit manual mempunyai bagian alat yang cukup banyak dan detail. Adakah pertanyaan? Ya Nanda, berdiri Le. Apa kelebihan dari teodolit manual? Untuk kelebihan teodolit manual, tidak menggunakan tenaga baterai atau listrik untuk pengoperasiannya, sehingga lebih hemat biaya. Itu ya. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Ada yang bertanya lainnya tentang teodolit manual? Tidak ada? Lainnya? Tidak ada? Dari yang telah kalian tadi demonstrasikan sendiri, kalian coba, kalian teliti, pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari teodolit manual ini? Yang saya pelajari dari teodolit manual itu harus memiliki ilmu tentang teodolit itu sendiri. Karena banyak bagian-bagian yang nanti pada saat di lapangan itu harus dipahami sendiri. Oh, bagian-bagiannya. ya berarti kalau tanpa kita mengetahui fungsinya atau cara pengoperasiannya, maka bisa menghambat pengukuran itu sendiri berarti ya. Oh, itu ya berarti kalian harus lebih menambah pengetahuan atau literasi ya untuk mengoperasikan alat teodolit manual ini. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Kelompok selanjutnya penampil nomor 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang alat waterpass. Pengamatan waterpass. Ini pengamatan identifikasikan Ayo dengarkan anak-anak, ayo. Yang keras Mi. 1. Teropong, fungsi membidik objek. 2. Skrup ABC, fungsi mendadarkan alat. 3. Skrup penggerak halus, fungsi menggerakkan teropong secara halus ke arah kanan dan ke kiri. 4. Niko, fungsi menentukan kedadaran alat. 5. Skrup diafragma, fungsi memperjelas objek. Kesimpulannya, waterpass alat yang dapat digunakan untuk mengukur benda tinggi, jarak, dan sudut horizontal saja. Kalau ada yang bertanyakan, silakan. Ada yang bertanya anak-anak? Kelompok 5, coba. Apakah rambu ukur dan tripod itu tidak berfungsi jika berdiri sendiri? Ini tentang waterpass. Waterpass. Apakah kelemahan dari waterpass? Sebentar, ini ada Yaumi. Aditya, Dimas,
bertanya, apa kelemahan dari waterpass? Waterpass hanya dilengkapi untuk mengukur sudut horizontal sehingga penggunaannya terbatas. Jadi penggunaan waterpass itu lebih terbatas dibandingkan teodolit ya anak-anak ya. Terus kemudian tadi Rima ada yang bertanya Rima? Mengapa waterpass tidak dapat digunakan secara langsung mengukur sudut, misalnya pucuk pohon? Karena waterpass tidak dilengkapi dengan bagian alat pengukur sudut vertikal. Jadi waterpass itu tidak dilengkapi dengan pengukur sudut vertikal rim. Jadi tidak bisa langsung mengukur ketinggian seperti itu yang secara vertikal. Tetapi dia bisa mengukur secara horizontal, misalnya beda tinggi, jarak dan lain sebagainya. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang bertanya? Tidak ada? Yang saya tanyakan, bagaimana pengalamanmu, apa yang kamu dapat dari mempelajari tentang waterpass ini? Coba Yoga, ayo Nanda, kelompoknya dibantu. Kan kamu tadi sudah ngamati, sudah mempelajari tentang waterpass ini bagian-bagiannya. Oh, Bu, sulit Bu pakai waterpass ini. Kalau enggak tahu bagian-bagiannya atau enggak tahu cara penggunaannya ini itu. Nah, itu kan coba ungkapkan pengalamanmu. Gimana? Ayo. Loh, ayo waktu keburu anu. Gimana Yomi? Masa kamu enggak bisa menceritakan pengalamanmu sendiri untuk mempelajari? Hah? Oh, ya, kamu pertama kali mempelajari tentang alat ini. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu tertarik? Apa, duh, ini terlalu sulit, Bu. Saya enggak paham ini. Kalau enggak ngerti manfaat fungsi-fungsi alatnya atau bagaimana? Ayo silahkan kemukakan. Kan kamu pertama kali. Lah apa yang kamu dapat? Jadi kamu dari situ mengambil kesimpulan bahwa oh waterpass ini dapat mengukur jarak Bu, gitu. Oh iya, selain mengukur beda tinggi, waterpass juga bisa mengukur jarak anak-anak ya. Jangan lupa ya. Ada lagi tambahan? Enggak ada? Kalau enggak ada silakan ditutup ya Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Selanjutnya penampil ketiga. Hasil dari pengamatan kelompok kami, odometer termasuk alat ukur sederhana karena mempunyai bagian dan cara kerja yang sederhana dan hanya bisa digunakan untuk satu pengukuran saja. Untuk penggunaan odometer, yang ke-1, tentukan titik pengukuran. 2, tempatkan tangan di roda tepat di titik awal pengukuran. Yang ketiga, tekan tuas rem dan mesin skala pada skala 0. Yang keempat, coba tulisannya Faris ya. Faris yang baca.
lalu lihat hasil jarak yang ditentukan. Nah, itu tadi tentang penggunaan ya. Kalian menyimpulkan tentang penggunaan ya. Ayo silahkan, ada pertanyaan? Ya, Putri? Apakah dalam mengoperasikan odometer harus orang ahli? Tidak harus tahu, tidak asal tahu untuk Memerlukan ahli atau tidak? Tidak. harus asal tahu untuk Tidak asal tahu cara penggunaan odometer. Ya, berarti maksudnya itu begini Bu, tidak harus ahli, asal tahu cara penggunaannya saja Bu, gitu loh. Maksudnya bukan harus yang sekolah terus kemudian harus mengerti dan lain sebagainya. Orang biasa pun kalau dijelaskan bagaimana caranya itu langsung tahu Bu, karena ini alat ukur sederhana gitu. Ya, maksudnya gitu. Oh ya. Terus kemudian ada yang lainnya? Nggak ada? Apa pengalamanmu tentang pengukuran tadi, pengamatanmu, demonstrasimu, penelitianmu tentang odometer ini? ternyata penggunaan odometer lebih gampang dari rolmeter. Lebih mudah. Oh, lebih mudah dari rollmeter apa sama-sama mudah? Sama-sama. Sama-sama mudah. Kalau Nanda lebih sulit ya. Karena mungkin kalau di sini rollmeter skalanya banyak ya. Kalian bingung gitu Nanda? Oh, Nanda menyimpulkan lebih mudah daripada rollmeter. Terus kalau Rima? Sama saja, sama mudahnya. Karena ini alat apa? Namanya alat ukur sederhana ya. Itu pengalamanmu ya? Ya. Ada lagi yang nambahkan? Sudah. Kalau sudah silakan ditutup. Beri aplaus anak-anak. Ayo penampil ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu adalah kita mendiskusikan dua alat, yaitu alat pengukur dan tripod. Yang pertama adalah bagian-bagian alat pengukur atau alat beserta fungsinya. Yang pertama adalah skala pengukuran, berfungsi adalah sebagai acuan dalam membaca skala. Dan yang kedua adalah batas penyangga sebagai tempat membaca. Yang ketiga adalah skrup meter untuk mengukur ketinggian alat. Dan yang kedua itu adalah alat tripod beserta fungsinya. Yang pertama adalah bidang yaitu tempat untuk meletakkan alat. Yang kedua adalah skrup pengunci untuk mengunci alat pada surat sudah bergerak. Yang ketiga adalah tali pembawa untuk membawa alat kemana-mana. Dan yang keempat adalah skrup pendetek untuk mengatur ketinggian alat. Dan yang terakhir sepatu kaki statif untuk menancapkan alat pada benang. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang bertanya? Siapa yang mau bertanya? Dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Dari kelompok 2 ada yang bertanya? Ayo, kelompok 3 bertanya apa enggak? Kelompok 1. Enggak? Oh ya. Apakah memang begitu dari tripod tidak berfungsi jika Tidak, saat ini akan mempunyai fungsi jika digabungkan dengan misalnya alat
pas atau alat teodolit. Oh, jadi alat ini baru berfungsi jika digabungkan dengan alat yang lain ya. Kalau berdiri sendiri tidak berfungsi ya. Oh ya, itu jawabannya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau gitu, kalau tidak ada, saya mau bertanya. Apa pengalamanmu yang kamu dapat dari kamu mendemonstrasikan, terus kemudian menyelidiki, mempelajari alat dari rambut ukur dan tripod ini? Saya mendapatkan ilmu membaca skala rambut dan cara mendirikan tripod dengan cara yang benar. Jadi kelompoknya Zaini ini mendapatkan pengalaman tentang cara mendirikan tripod ya, sama membaca skala yang benar ya. Ada lagi? Sudah? Ini baru pertama kali kalian? Ya, menarik apa enggak ya? Kalau awalnya bingung ya, bagaimana caranya ya? Ya sudah. Ada yang bertanya lagi? Ya. Apa yang Anda dapatkan setelah mengetahui fungsi dari tripod? Tripod berfungsi untuk meletakkan teodolit agar bisa diketahui titiknya. Oke. Oh. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi tripod itu selain untuk mengetahui ya, di tengah-tengah itu bisa ada titik tengahnya, juga sebagai penyangga. Jangan lupa anak-anak ya, penyangga teodolit ya, agar supaya bisa bekerja dan berdiri tegak ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mari kita beri aplaus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sudah. Kelompok penampil berapa itu? Keberapa? 4. Sekarang kelima. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teodolit semi otomatis. Yaitu kami akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsinya. 1. Handle digunakan sebagai pegangan pada waktu membawa teodolit. Kedua, jendela display melihat sudut vertikal, horizontal, dan lain-lainnya. Yang ketiga, skrup ABC, yaitu fungsinya mendatarkan alat dengan menggerakkan gelembung nifo ke tengah lingkaran nifo sehingga alat dalam keadaan datar. Yang keempat, nifo kotak menentukan kedataran sebuah alat. Yang kelima, teropong, yaitu fungsinya untuk membidik sebuah objek. Yang keenam, mengunci vertikal, fungsinya mengunci gerak alat secara horizontal. Yang ketujuh, penggerak halus vertikal, fungsinya memperjelas atau menggerakkan halus secara vertikal. Yang kedelapan, pengunci horizontal, yaitu fungsinya untuk mengunci gerak alat secara vertikal. Yang kesembilan, skrup penggerak horizontal, yaitu fungsinya untuk memperjelas atau menggerakkan halus secara horizontal. Yang ke-10 yaitu dudukan penyangga alat. Yang ke-11 nifo tabung, fungsinya untuk menentukan kedataran alat. Mungkin ada yang mau bertanya? Apakah kelemahan dari teodolit semi otomatis? Untuk kelemahannya masih menggunakan tenaga baterai atau listrik, sehingga tidak karena
menggunakan tenaga baterai atau listrik untuk melihat sudutnya sehingga tidak menghemat biaya. Jadi karena pakai tenaga baterai ya, kadang ada yang pakai baterai, mungkin sekarang ada yang listrik ya, kita punya yang tenaga baterai, jadi penggunaannya terbatas. Belum apa-apa, berapa hari dipakai, sudah habis ya. Nah itu, jadi kita selalu mengeluarkan biaya seperti itu, jadi tidak hemat biaya ya. Ada lagi yang ditanyakan? Iya Yoga? Untuk pengerjaannya mempunyai bagian alat yang tidak terlalu banyak dan untuk melihat sudutnya pun bisa melalui monitor. Sehingga sangat mudah dan sangat efisien untuk mengoperasikannya. Itu lebih efisien dibandingkan dengan yang manual ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Nah, yang saya tanyakan, kalau kalian tadi sudah mempelajari, ya mendemonstrasikan, kemudian menyelidiki bagian-bagiannya, mengidentifikasi, apa yang kalian dapatkan? Kita dapatkan setelah mempelajari teodolit semi otomatis dan teodolit manual ini, yaitu lebih mudah di teodolit semi otomatis karena bagian semi otomatisnya lebih sedikit dibandingkan teodolit yang manual. Jadi bagian-bagiannya lebih mudah dioperasikan ya, karena lebih sedikit maka lebih mudah dioperasikan. Ada lagi pengalamannya? Sudah? Ya, itu katanya kalau pengoperasian semi otomatis itu lebih mudah anak-anak daripada manual. Iya, karena kalau manual itu ada penggerak halus vertikal, ada penggerak halus horizontal, kanan, kiri, ada dua, terus cerintilannya itu banyak ya. Apa sih cerintilannya? Bagian-bagiannya itu masih banyak yang lainnya. Maka lebih mudah pengoperasiannya semi otomatis karena lebih sedikit dan akhirnya kita lebih paham, lebih efisien. Setelah kalau manual itu pembacaan sudutnya masih harus pakai skala, masih harus menghitung. Tapi kalau semi otomatis itu langsung ditujukan arah utara, terus kemudian mana titik pengukuran itu langsung ketemu di monitor berapa derajat seperti itu. Ya, paham anak-anak? Ya. Terima kasih. Ayo ditutup. Oke, itu saja dari kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak, saya bersyukur kalian setelah dari mempelajari sendiri ya, mendemonstrasikan, menyelidiki, identifikasi alat itu sendiri, kalian lebih mengerti baik itu bagian-bagiannya, fungsinya, cara penggunaannya, maka ini memudahkan untuk pelajaran kita selanjutnya. Jadi pelajaran kita selanjutnya adalah pengukuran jarak nanti ya. Jadi pengukuran jarak ini kita langsung mengoperasikan alat teodolit, baik roll meter, odometer, teodolit semi otomatis dan manual dengan berbagai macam teknik pengukuran nantinya. Nah, anak-anak, adakah yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Dari pembelajaran materi kita kali ini tentang di sini memeriksa KD-nya, memeriksa jenis ya, alat pengukuran dan pemetaan lahan. Nah, kita mempelajari ini, alat-alat sekian banyak ini, terus kemudian apa yang kita dapatkan coba? Ya Yoga. Berdiri dulu wis, berdiri. Ya,
Pelan-pelan, yang keras. dapat mengetahui cara mengoperasikan alat pemetaan lahan, pemetaan dan pengukuran lahan. Good job. Wah, anak-anak ini sudah tepuknya begini, ngantuk sepertinya ya, capek. Bagus, bagus sekali. Jadi pelajaran kali ini kita dapat mengoperasikan alat pengukuran dan pemetaan lahan. Selain itu, ya Faris, sebentar ya. Kita dapat mengetahui bagian-bagian dari fungsi alat pengukur pemetaan lahan. Ya, bagus Faris. Tepuk tangan juga. Oh, bagus, bagus, good job ya. Jadi kita dengan mengidentifikasi, maka kita dapat mengetahui bagian dan fungsi alat-alat pemetaan lahan itu. Terus kemudian Basori. Sudah diutarakan Bapak. Masa yang lainnya ndak ada, Bas? Oh, misalnya apa namanya? Oh ya, Vandika. Agar untuk mengetahui tentang cara penggunaan alat-alat pemetaan lahan. Mengetahui cara-cara penggunaan alat pemetaan dan pengukuran lahan. Kita ini namanya brainstorming anak-anak. Jadi kita tidak boleh mengkat, aduh, semari on gak oleh mana lo yo. Terus kemudian salah, enggak. Jadi kita monggo, ayo silahkan apa yang kalian dapatkan hari ini. Ya, Adit, berdiri. Kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari alat-alat pengukuran dan pemetaan lahan. Masya Allah, bagus sekali Adit. Good job. Jadi kita mengetahui kelemahan dan kelebihan dari alat pengukuran dan pemetaan lahan ini. Dari situ kita bisa membandingkan, misalnya, oh Bu, kalau teodolit semi otomatis itu begini, kalau teodolit manual itu begini Bu. Nah, akhirnya kita mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Ada lagi anak-anak? Ya, ada lagi? Sudah? Wah, sudah katanya. Tampaknya sudah letih semua. Ya, dari sini anak-anak kita bisa memilih alat-alat ini. Oh, alat ini digunakan untuk mengukur lahan, jarak lahan, tinggi, beda tinggi suatu lahan, kemudian bisa mengukur sudut dan lain sebagainya. Alat mana yang digunakan itu kita akhirnya tahu. Misalnya, kalau odometer kita enggak ada Bu, enggak bisa Bu untuk mengukur sudut karena enggak ada kompasnya di sana Bu. Nah, seperti itu. Terus enggak ada bagiannya Bu, dilengkapi dengan bagian pengukur sudut Bu. Nah, dari situ kamu tahu. Anak-anak, bagus sekali kalian pembelajaran kali ini. Nah, untuk kedepannya anak-anak kita mengukur ya tentang pelajaran selanjutnya akan saya informasikan karena kalian sudah mengidentifikasi, maka selanjutnya adalah pengukuran jarak. Nah, pengukuran jarak nanti menggunakan beberapa metode ya. Dalam kehidupan sehari-hari nanti kalian juga mengalami sendiri, ada nanti oh pengukuran jarak itu ternyata saya lakukan secara tidak langsung, seperti itu. Nah, terus kemudian anak-anak jangan lupa kalian kerjakan untuk post-testnya di Google Form, ya di Google Formnya di grup. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Terus kemudian jangan lupa literasinya, dibaca kembali modulnya supaya tidak lupa. Terus kemudian anak-anak jangan lupa nanti setelah pembelajaran tempat duduknya dikembalikan lagi, harus rapi. Setelah itu peralatannya dikembalikan lagi di laboratorium ya, sambil menulis bon alatnya. Setelah itu baru nanti kalian boleh pulang ya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi. Silakan tempat duduknya.